Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimakumullah. Para peserta kajian Tazkiyatun Nufus yang dirahmati Allah. Pertama-tama kita senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul kembali di ruang Zoom ini dalam program kajian Tazkiyatun Nufus. Selawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang tetap setia berpegang teguh kepada sunnah-sunnah beliau dan para sahabatnya hingga hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal Islam rahimakumullah, insyaallah pada siang hari ini kita akan membahas tentang tazkiyatun nufus atau penyucian jiwa, yang mana kita sampai pada satu bab yang berjudul Hukukul Muslim, hak-hak seorang Muslim. Sini disebutkan oleh kita bahas dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, فَمِنْ حُقُوقِ مُسْلِمْ أَنْ تُسَلِّمَ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيتَهُ وَتُجِيبَهُ إِذَا دَعَاكَ وَتُشَمِّتَهُ إِذَا عَطَسَ وَتَعُودَهُ إِذَا مَرِضَ وَتَشْهَدَ جَنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ وَتَبَرَّ قَسَمَهُ قِسْمَهُ وَتَنْصَحَ لَهُ إِذَا اسْتَنْصَحَكَ وَتَحْفَظَهُ بِظَهْرِ الْغَيْبِ إِذَا غَابَ وَتُحِبَّ لَهُ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وَتَكْرَهَ لَهُ مَا تَكْرَهُ لِنَفْسِكَ وَجَمِيعُ هَذَا مَنْقُولٌ فِي الْآثَارِ. Disebutkan dalam kitab ini bahwasanya di antara hak-hak seorang muslim terhadap kita sebagai seorang muslim adalah hendaklah kita memberikan salam kepada yang kita ketemui dari orang muslim. Jadi dari yang kita ketemui dari seorang muslim, maka hendaklah kita memberikan salam kepadanya. Dan hendaklah kita menjawab undangannya jika dia mengundang kita, atau jika dia memanggil kita atau mengundang kita, selama undangannya adalah undangan kebaikan, maka kita mesti untuk memenuhi undangannya. Dan kita juga mendoakan ketika dia bersin dan membaca alhamdulillah, maka kita mendoakannya yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Begitu juga tatkala dia sakit, maka kita berkewajiban untuk membesuknya atau menjenguknya ketika saudara kita muslim sakit. Begitu juga kita menyaksikan jenazahnya atau menghadiri jenazahnya jika dia meninggal dunia, yaitu kita mensolatkannya, memberikan takziah, bahkan juga kita mengantarkan jenazahnya ke kuburan seandainya kita punya kesempatan. Ya minimal kita datang mensolatkannya atau memberikan ucapan belasungkawa kepadanya. Ya, wa tabarra kismahu, yaitu kita berbuat baik atau menerima pemberian dari saudara kita. Artinya jika saudara kita itu memberikan sesuatu kepada kita, maka hendaklah kita menerimanya dengan baik. Kemudian kita mesti menasihatinya jika dia meminta nasihat kepada kita. Jadi jika saudara kita muslim meminta nasihat kepada kita, maka hendaklah kita memberikan nasihat kepadanya. Yang berikutnya kita menjaga dan menjaganya, ya jika dia tidak ada bersama kita. Artinya kita menjaga nama baiknya, tidak menggibahinya, tidak memfitnahnya ketika dia tidak ada bersama kita. Ya, kita menjaganya. Ya, bahkan kita juga hendaklah mendoakan sesama muslim
ya dengan doa-doa yang baik. Kemudian kita mencintai, ya mencintai untuknya sebagaimana kita mencintai untuk diri kita sendiri. Ya kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Yang berikutnya kita uh, membenci apa yang terjadi padanya sebagaimana kita membenci terhadap apa yang terjadi bagi atas diri kita. Artinya jika kita tidak menginginkan diri kita mendapatkan musibah dan seterusnya, maka kita pun juga menginginkan agar bagaimana saudara kita itu dijaga, ya. Dan semuanya ini terdapat dalam asar-asar, ya terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian di antara hak seorang muslim atas muslim yang lainnya, alla tu'dziya ahada minal muslimin biqaulin wala fi'lin. Janganlah kita menyakiti saudara kita dari kaum muslimin baik dengan perkataan ataupun perbuatan. Jangan kita memfitnahnya, menggibahinya, jangan kita mengadu domba, jangan kita menyakiti badannya, fisiknya dan seterusnya. Wa an tatawadhu 'alil muslimin, hendaklah kita menjadi orang yang rendah hati terhadap kaum muslimin. Jangan sombong, jangan angkuh, tetapi kita hendaklah berlapang dada, kemudian berhati baik, rendah hati dan seterusnya. Fala tatakabbar alaihi, maka janganlah kita sombong, ya. Janganlah kita meremehkan saudara kita, merendahkan, janganlah kita bersifat sombong meskipun kita memiliki kedudukan, memiliki harta dan seterusnya, tapi jangan kita merendahkan, sombong, ya, kepada atau angkuh atau bangga diri di hadapan kaum muslimin. Ya. Kemudian ya janganlah kita menyampaikan kepadanya, berita kepadanya apa yang kita dengar dari orang lain. Artinya boleh jadi ada penyampaian-penyampaian yang kurang baik, yang tidak sepantasnya dia dengar dari orang lain. Maka jangan kita sampaikan semua berita-berita yang kita dengar dari orang lain. Ya jangan kita sampaikan kepadanya, boleh jadi dia tidak menyukai berita tersebut. Ya boleh jadi dia menyukai berita tersebut. Begitu juga jangan kita mendengarkan berita-berita dari orang lain yang merendahkan saudara kita. Ya artinya jangan, kalau ada berita-berita yang memfitnah dan seterusnya, jangan kita menerima. Jangan langsung menerima berita tersebut. Jangan, boleh jadi berita tersebut ya yang menyinggung atau yang mencederai saudara kita itu adalah berita yang palsu, hoax misalnya, atau fitnah dan seterusnya. Maka jangan kita menerima begitu saja apa yang disampaikan orang lain terhadap saudara kita. Kemudian di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah tidak boleh kita memusuhi saudara kita muslim lebih dari 3 hari. Ya, lebih dari 3 hari. Tidak boleh kita bermusuhan lebih dari 3 hari. Hal ini sebagaimana hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang bunyinya la yahilu lil mu'min an yahjura mu'minan fawqa thalathati ayyam. Tidak dihalalkan bagi seorang mukmin untuk memusuhi saudaranya mukmin lebih dari 3 hari. Iya, artinya kita tidak boleh bermusuhan lebih dari 3 hari. Ya, maksimal hanya diberikan waktu hanya 3 hari saja. Lebih dari 3 hari itu kita harus berdamai kembali. Fa idza marrat bi salah satu ayyam falaqiyahu falyusallim alaihi. Dan apabila sudah lewat 3 hari, maka hendaklah dia, seorang muslim itu, dan jika dia bertemu, maka hendaklah memberikan salam kepadanya. Ya, apabila orang tersebut yang diberikan salam kepada itu menjawab salam tersebut, maka kedua-duanya itu mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya yang memberi salam dan yang menjawab salam mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun jika yang diberikan salam itu tidak menjawab salam, maka orang yang memberikan salam itu telah bebas dari tanggung jawabnya. Ya, yaitu apa? Tanggung jawabnya adalah dia mesti untuk islah. Tetapi ketika dia tidak dijawab salamnya, berarti yang memberi salam itu sudah lepas tanggung jawabnya, sedangkan yang
yang tidak menjawab salam itu masih dia tetap bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan itu. Ya. Kemudian perlu diketahui bahwasanya memusuhi saudara kita itu ya tidak boleh lebih dari 3 hari, itu hanya pada perkara-perkara dunia saja. Ya, perkara-perkara dunia, bukan perkara-perkara agama. Adapun perkara-perkara agama, ya kita diperbolehkan untuk memusuhi ahlul bidah, ya, atau para maksiat, orang pelaku maksiat atau para ahli bid'ah, itu boleh kita memusuhi lebih dari 3 hari. Ya, bahkan seyogyanya kita memusuhinya itu dalam waktu yang cukup lama. Ya, tapi ya selama tidak ada tanda-tanda keinginan untuk bertobat atau kembali kepada kebenaran. Artinya selama pelaku bid'ah itu atau para pelaku maksiat itu tidak ada tanda-tanda untuk bertobat, untuk meninggalkan bid'ahnya, maka kita boleh terus memusuhinya sampai dia bertobat kepada Allah, sampai dia kembali kepada yang hak. Kemudian kita hendaklah berbuat baik kepada siapa saja yang kita mampu untuk berbuat baik padanya dari kaum muslimin semampu kita. Artinya kita berkewajiban untuk berbuat baik kepada seluruh kaum muslimin sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Kemudian kita janganlah menemui saudara kita ya kecuali dengan izinnya. Ya, maksudnya janganlah kita menemui ya saudara kita sesama muslim kecuali dengan izinnya. Ya, karena boleh jadi ketika ditemu dia tidak siap untuk menerima tamu misalnya, makanya mestinya kita minta izin dulu. Kita katakan saya mau bertemu dengan Anda, saya mau menziarahi Anda, maka itu yang lebih utama. Jangan sampai ketika kita langsung bertemu dengan dia, ya, atau langsung menziarahi dia tidak siap menerima kita. Ya, begitu juga ketika kita bertemu dengan ingin berkunjung ke rumahnya, maka hendaklah kita namanya adab meminta izin sebanyak 3 kali ya. Kita minta izin sebanyak 3 kali. Ya, artinya kita memberikan salam assalamualaikum, yaitu sebanyak 3 kali ya. Kalau dia menjawab salam maka itu dia berarti dia mengizinkan. Tapi kalau dia tidak menjawab salam, berarti apalagi sudah 3 kali maka dia tidak mengizinkan kita untuk masuk, maka hendaklah kita kembali maka hendaklah kita meninggalkan rumah tersebut. Kemudian di antara hak seorang muslim adalah hendaknya kita mempergauli orang itu dengan akhlak yang baik, apalagi seorang muslim. Ya, apalagi seorang muslim, maka hendaklah kita bermuamalah dengan akhlak yang baik. Ya. Ya, tentu kita yaitu kita bermuamalah dengan kaum muslimin itu sesuai dengan kapasitas yang siapa yang kita hadapi, ya, sesuai dengan kondisi yang kita hadapi itu. Artinya kalau orang itu orang yang jahil, maka kita hadapi dengan ilmu, ya, kita ajarkan ilmu, kita sampaikan ilmu, ya. Kalau dia adalah orang-orang yang lalai, ya, artinya dia tahu tapi dia lalai, maka kita sampaikan dengan masalah fikih, ya, masalah fikih agar dia tidak lalai terhadap apa yang dia lakukan selama ini. Kalau dia orang yang bodoh, ya maka kita jelaskan, ya, maka kita jelaskan, ya, tentang apa-apa yang mesti dia ketahui. Kemudian di antara hak seorang muslim, hendaklah kita memuliakan para masyaikh, para orang tua. Jadi yang lebih tua umurnya dari kita, maka kita harus memuliakan mereka, hormati, ya hargai mereka, muliakan mereka. Adapun anak-anak yang lebih muda dari kita, kita sayangi mereka. Ya, kita berikan kasih sayang kepada anak-anak kecil yang lebih muda dari kita. Ya, yaitu hendaklah kita bermuamalah dengan orang-orang itu dengan wajah yang ceria, ya, wajah yang ceria,
ya dengan apa namanya yang penyayang, ya, dan hendaklah kita menepati janji tatkala kita berjanji dengan mereka, ya. Hendaklah kita bersifat moderat, ya, tidak berat sebelah, ya, kita bersifat wasat, tengah-tengah, ya. Ya, artinya eh, hendaklah kita memperlakukan atau berakhlak atau bergaul dengan mereka dengan cara-cara yang baik. Ya, ya, di sini disebutkan Al Hasan, ya, Al Hasanul Basri mengatakan bahwasanya seorang ulama besar, ya, ulama tabiin, semoga Allah merahmati beliau, berkata Allah Subhanahu wa taala pernah memberikan wahyu kepada Nabi Adam 4 kalimat atau 4 hal, ya. Wa qala fihin najmaul amr laka wali walidika wali waladika. 4 kalimat ini kata Allah, ya, terdapat mengumpulkan semua perkara-perkara kebaikan bagi dirimu dan kepada anakmu, ya. Wahidatun li, ya, satu untuk saya, wahidatun laka, satu untuk kamu, wahidatun baini wa bain, satu antara aku dengan kamu, wahidatun bainika wa bainil khalq, ya, wahidatun bainaka wa bainal khalq, dan satu perkara lagi antara kamu dan antara dengan makhluk yang lain atau dengan manusia yang lainnya. Adapun perkara yang pertama adalah untukku, perkara yang pertama adalah untukku, yaitu hendaklah kamu, wahai Adam, menyembah kepadaku saja, janganlah kamu menyekutukan aku dengan sesuatu apapun. Yaitu haknya Allah kepada kita atau kewajiban kita terhadap Allah. Yang kedua, adapun untuk kita, ya, atau untuk apa namanya, untuk keturunannya Nabi Adam, yaitu pada kita sebagai umat manusia khususnya umat muslim, ya, bahwasanya amalan yang kamu lakukan itu, ya, saya akan balas, ya, saya akan balas atas apa yang kamu lakukan. Jadi amal-amal kebajikan yang kita kerjakan itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun antara kamu dengan, ya, antara aku dan kamu, ya, maka hendaknya kami itu berdoa. Ya, jadi tugas kita adalah berdoa, ya, sedangkan Allah yaitu menjawab kita punya doa, ya, itu. Ya, jadi tugas kita adalah berdoa, adapun diterima tidaknya itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang bisa menjawab kita punya doa atau memperkenalkan kita punya doa. Adapun eh, antara, ya, kita manusia dengan manusia yang lainnya, ya, maka hendaklah kita bergaul dengan manusia, ya, yang dia sukai sebagaimana kita ingin diperlakukan orang lain dengan cara yang baik. Ya, artinya kita memperlakukan orang dengan cara yang baik sebagaimana kita juga ingin diperlakukan orang dengan cara yang baik. Itu maksudnya. Ya, ini ya, sebagaimana dikatakan oleh Al Hasan, ya, Al Basri, seorang tabiin besar, bahwasanya Allah pernah mewahyukan kepada Adam 4 hal, ya, sebagaimana yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian di antara hak seorang muslim terhadap muslim yang lain adalah, ya, hendaklah kita lebih memuliakan lagi, menghormati lagi orang-orang yang memiliki kedudukan, ya, memiliki apa namanya, kemuliaan, ya. Eh, di antaranya adalah kita hendaklah menjaga aurat, ya, menjaga aib-aib kaum muslimin. Jangan kita buka aib-aib kaum muslimin, ya, jangan kita apa namanya, rusak aib-aib mereka, jangan kita sebarkan, harus kita jaga. Begitu juga hendaklah kita apa namanya, sama kaum muslimin, jika ada yang bertikai, ada yang terjadi perselisihan, maka kita damaikan. Maka kita mendamaikan perselisihan, percekcokan, pertengkaran yang terjadi di antara kaum muslim, maka kita berupaya untuk mendamaikan mereka. Ya.
Kemudian ketahuilah bahwasanya barang siapa yang merenungi bahwasanya Allah itu menjaga ya aib daripada kekurangan-kekurangan yang ada pada orang-orang yang berbuat maksiat di dunia ini, maka kita pun akan mengikuti tentang apa namanya, kemaha rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha rahim, yang maha penyayang kepada hamba-hambanya, sehingga hamba-hambanya tatkala berbuat dosa Allah tidak menyingkap dosa mereka, tapi Allah tutupi dosa-dosa yang mereka lakukan. Artinya Allah tidak memperlihatkan membongkar aib-aibnya di hadapan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa taala tetap masih mengharapkan manusia itu mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun dalam masalah persaksian tentang zina, maka Allah mempersyaratkan 4 orang yang menjadi saksi dari laki-laki. Ya, itu pun haknya betul-betul terjadi perzinahan yang sesungguhnya. Ya, ini menunjukkan bahwasanya Allah masih adalah zat yang ingin menutup kita punya aib, kekurangan, karena begitulah manusia itu pasti ada kesalahan-kesalahan. Baik kesalahan yang besar, dosa yang besar, atau yang kecil, sengaja atau tidak disengaja pasti terjadi. Ya, tetapi dengan rahmannya, rahimnya Allah, maha kasih dan sayangnya Allah itu masih menutup aib-aib. Allah tidak membongkar aib-aib kita di hadapan manusia. Artinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang kita lakukan. Seandainya kita mengerjakan secara sembunyi-sembunyi. Tetapi tentu Allah Subhanahu wa taala masih menerima bertobat agar kita tetap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwasanya kita pun demikian, bahwasanya bagaimana kita pun juga terhadap saudara kita berbuat baik, kita memaafkan jika ada kesalahan. Jangan kita saling merendahkan, jangan kita saling membuka aib, tapi kita saling menutupi, saling menasihati ya dalam kebaikan. Kemudian hak-hak seorang muslim juga adalah kita berupaya untuk menghindari hal-hal yang bisa kita menjadi orang-orang yang tertuduh. Ya, artinya jangan kita membuat diri kita ini menjadi orang-orang yang tertuduh, artinya menjadi orang berbuat sangka kepada kita. Janganlah kita membuat atau melakukan satu hal-hal sikap-sikap yang membuat orang kaum muslim itu berburuk sangka kepada kita. Ya, kita berupaya bagaimana kita menjaga hati-hati kaum muslimin untuk tidak berburuk sangka kepada kita. Makanya kita harus jaga adab kita, perkataan kita jaga baik-baik, perbuatan, sikap semua, agar orang-orang tidak berburuk sangka kepada kita, agar mereka juga tidak berbuat ghibah kepada kita. Ya, agar mereka juga tidak berbuat ghibah membicarakan kita, maka kita pun juga harus introspeksi diri itu tidak terjerumus di hal-hal yang membuat orang lain itu berburuk sangka atau menggibahi kita. Yang berikutnya, hak seorang muslim adalah kita memberikan bantuan kepada seorang muslim yang membutuhkan bantuan kepada kita. Ya, anggaplah kita memiliki kedudukan sebagai seorang pejabat atau kita sebagai hartawan, memiliki kelebihan harta dan seterusnya, maka bagaimana kelebihan-kelebihan yang kita miliki, kekuatan badan, ilmu, kemudian kedudukan di sebuah masyarakat, ya, atau kita memiliki harta, bagaimana ini bisa memberikan namanya manfaat kepada orang lain. Ilmu yang kita punya bagaimana bermanfaat bagi orang lain. Kita sebagai orang pejabat bagaimana kita memudahkan orang lain. Kita sebagai seorang hartawan, orang kaya, bagaimana harta kita ini kita bantu orang-orang yang membutuhkan. Ya, kita hilangkan segala kesusahan yang mereka hadapi dari masalah ekonomi dan yang lainnya. Ya. Disebutkan dalam juga diantaranya hak seorang muslim adalah hendaklah kita mendahului memberikan salam. Ya, sebelum kita berbicara, tatkala kita bertemu dengan seorang muslim, sebelum kita berbicara dengan dia, maka hendaklah kita mendahului dengan
salam, assalamualaikum, lalu kita berbicara dengan mereka. Jadi antara sunnah juga adalah bukan cuma salam tapi saling berjabat tangan. Ya, ketemu dengan seorang muslim, saling memberikan salam, assalamualaikum, dibahas waalaikumsalam, juga saling berjabat tangan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang hadis hasan, ya boleh dikatakan ini adalah hadis yang sahih juga, bahwasanya Nabi bersabda, "Ma min muslimaini iltaqaya." Tidaklah dua orang muslim itu bertemu lalu salah satunya itu atau melainkan mereka saling berjabat tangan di antara mereka, ya, melainkan Allah Subhanahu wa taala wajib untuk, ya, memperkenankan doa mereka berdua, ya. Ya, dan tidaklah mereka berpisah, ya, artinya tidaklah mereka berpisah, artinya melepaskan kedua tangannya, melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosanya, ya. Jadi di sini keutamaan kita bertemu dengan seorang muslim, kita memberikan salam. Yang kedua, juga keutamaannya adalah saling berjabat tangan. Ya, pentingnya berjabat tangan agar, ya, artinya selama kita berjabat tangan maka Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita sampai kita berpisah. Ya, artinya sampai kita melepaskan kedua tangan jabat tangan kita. Ini menunjukkan begitu pentingnya kita berjabat tangan, ya. Tentu berjabat tangan antara laki-laki dengan perempuan, tentunya perempuan dengan perempuan, ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza safahal mu'min al-mu'mina nazalat alaihi ma mi'atu rahmah." Apabila seorang muslim atau seorang mukmin bersalaman kepada mukmin yang lainnya, maka turun kepadanya 100 rahmat, ya, 100 kasih sayang dia dapatkan. Ya. Kemudian, ya, 199, ya. Ya, 199. Ya. 100 rahmat, 99 itu dimiliki bagi orang yang paling baik akhlaknya. Artinya di antara keduanya itu, maka siapa yang paling baik akhlaknya, maka dia akan mendapatkan 99 rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak mengapa kita mencium tangan orang yang dihormati dalam perkara agama, itu para ustadz, para kiai, tidak mengapa kita mencium tangan mereka. Begitu juga tidak mengapa kita berpelukan, ya, peluk tanda kasih sayang, atau artinya memeluk, ya, orang-orang yang dimuliakan dalam agama, itu para kiai, para ustadz, para alim ulama. Ya, juga boleh juga kita misalnya kalau dia naik kendaraan unta misalnya, tidak mengapa kita menarik tali kekangnya itu untuk memuliakan para ulama. Ya, kalau sekarang ini barangkali kita memboncengnya, ya, membonceng di motor, kita bonceng para ulama di motor, kita sebagai sopir di mobil, kita yang menyupiri para ulama, sebagaimana, ya, apa yang dilakukan oleh Ibnu Abbas terhadap Zaid bin Sabit, ya. Disebutkan bahwasanya Abdullah bin Abbas itu pernah dia yang menarik tali kekang unta atau kuda daripada Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit itu naik di atas unta, kemudian unta itu ditarik oleh Abdullah bin Abbas. Ini menunjukkan bahwasanya bagaimana seorang murid itu menghormati gurunya, karena Abdullah bin Abbas ketika itu dia posisi sebagai murid, dan Zaid bin Sabit posisinya sebagai guru. Artinya bagaimana seorang murid itu betul-betul dia memuliakan, ya, intinya memuliakan para guru-gurunya, karena guru itu khususnya apalagi guru agama yang mengajarkan masalah agama itu yang harus kita perhatikan. Ya. Jadi sekali lagi terkait dengan orang-orang yang mulia, tokoh-tokoh agama, ustadz, kiai, maka kita harus memberikan memberikan perhatian yang besar.
ya memuliakannya dengan yang dengan muslim yang lainnya. Muslim yang lainnya tentu kita beda perlakukan dengan ulama, itu pasti beda perlakuan kita. Ya, hanya saja kita tidak boleh menunduk, ya menunduk seperti ruku kepada seseorang, karena itu dilarang. Ya, dilarang kita ruku terhadap orang lain. Ya, begitu juga di antara hak seorang muslim adalah kita bagaimana menjaga kehormatan saudara kita. Saudara kita seorang muslim harus kita jaga. Jaga kehormatannya, jaga dirinya, jaga hartanya dari kezoliman. Ya, bahkan kita mesti membelanya, menolongnya tatkala saudara kita itu diganggu oleh orang lain, maka kita harus membelanya, harus menolongnya. Ya, ya. Dan apabila saudara kita itu tertimpa musibah, artinya diganggu oleh orang-orang jahat, maka kita berupaya untuk melindunginya. Ya, kita melindungi saudara kita itu dari gangguan orang-orang jahat. Ya. Jadi ikhwatul Islam, azakullah. Ya, yang berikutnya hak seorang muslim adalah hendaklah kita menjauh dari apa namanya terlalu seringnya kita bergaul dengan orang-orang yang kaya. Maksudnya orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang kaya yang sombong tentunya ya. Adapun orang-orang yang kaya yang tidak sombong ya kita tidak mengapa. Ya, kenapa dikhawatirkan jangan sampai kita akan dihinakan dengan orang-orang kaya yang sombong itu. Dan hendaklah kita sering-sering untuk bergaul dengan orang-orang miskin. Ya, bergaul dengan orang-orang miskin, karena biasanya orang-orang miskin itu adalah orang-orang yang tidak sombong dia, karena apa yang disombongkan tidak ada harta, tidak ada yang perlu kita banyak bergaul dengan mereka. Dan hendaklah kita kepada anak yatim, ya tentu anak yatim ya tidak ada bapaknya, maka kita harus memberikan miskin atau kita memberikan perhatian karena dia dari segi pendidikan, bimbingan, anak yatim perlu bimbingan, itu juga harus kita perhatikan. Kemudian hak seorang muslim yang hendaklah kita mengunjungi orang-orang yang sakit, ya. Jadi orang-orang yang sakit dari kaum muslimin kita besuk, ya kita besuk, ya. Tatkala ini diantara adab-adab membesuk ya, adab-adab membesuk ya adalah kita meletakkan tangan kita di orang yang sakit, lalu kita apa namanya menanyakan bagaimana kabarnya, ya. Kemudian juga kita jangan berlama-lama duduk di orang yang sakit itu, di samping orang yang sakit itu karena dia butuh istirahat, ya. Kita menampakkan kasih sayang, empati, simpati kepadanya, dan juga kita mendoakan kesembuhan baginya. Kemudian kita juga mesti untuk menundukkan kita pandangan dari aurat-aurat yang seandainya terbuka di tempat itu, kita tundukkan kita punya pandangan, ya. Ya, di sini disebutkan misalnya Utsman ibnu Abil As pernah mengadukan kepada Nabi tentang sakitnya yang dia dapatkan di jasadnya setelah semenjak dia masuk Islam. Kalau Nabi, "Do yadaka 'alal ladzi yu'lam," maka hendaklah engkau meletakkan tanganmu di tempat yang sakit dari badanmu itu. Ya, maka dan bacalah bismillahi sebanyak 3 kali dan bacalah 7 kali a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Ini maksudnya kita juga mesti kalau ada saudara kita yang sakit, kita ajarkan dia dengan rutinnya sendiri, yaitu apa, dia memegang bagian yang sakit, lalu membaca bismillah sebanyak 3 kali, lalu membaca sebanyak 7 kali, yaitu perkataan doa a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini dibaca 7 kali. Ya, jadi itu. Ya, artinya kita disunahkan juga mengajarkan yang sakit itu agar dia bisa meruqyah dirinya sendiri, jangan sampai dia tergantung kepada orang lain dipakai, tapi juga bagaimana dia bisa mendoakan diri sendiri, meruqyah diri sendiri dengan doa-doa ayat Al-Qur'an, doa-doa yang Nabi ajarkan. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan ya. Beberapa sini poin-poin tentang hak-hak
seorang muslim terhadap muslim yang lainnya. Demikianlah, sebelum saya tutup, kalau ada yang bertanya dipersilakan. Baiklah, kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Tentu yang benarnya Allah saja, yang khilaf, yang salah dari kami dan dari kekurangan ilmu kami. Kami menampun kepada Allah dan kami mohon maaf kepada para peserta semuanya. Demikianlah kami ucapkan jazakumullah khairan katsira wa barakallahu fikum kepada para peserta yang sudah hadir di kajian kami ini di siang menjelang sore hari. Semoga Allah SWT memberikan ganjaran pahala yang besar bagi kita semuanya. Demikianlah kami tutup dengan baca doa penutup jadi subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.